perspektif paradigma administrasi publik. Bahwa secara garis besar ya, secara garis besar desentralisasi itu merupakan suatu pendekatan yang seringkali dilawankan dengan apa yang namanya sentralisasi, ya kan? Jadi seringkali dilawankan antara desentralisasi dengan sentralisasi. Secara sederhana, desentralisasi itu memberikan kewenangan kepada lembaga, institusi atau orang, kalau orang ya orang ya yang ada di bawah yang ada di bawahnya untuk melaksanakan kewenangan atau urusan ya. Tergantung apa yang didesentralisasikan gitu kan. Ya. Sebaliknya kalau sentralisasi itu menunjuk kepada lokasi di mana misalnya keputusan atau kebijakan itu berada di puncak pimpinan atau puncak kekuasaan ya, di institusi sentral ya, atau pusat. Itu secara sederhana seperti itu. Nanti secara garis besar, secara lebih detail akan kita jabarkan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebenarnya dari perspektif paradigma administrasi publik itu desentralisasi eksistensinya seperti apa atau dalam posisi seperti apa, gitu kan? Yang mana kalau Anda memahami ya, oh ya sebelumnya saya sampaikan kelihatannya sinyal di tempat saya kurang begitu bagus. Nanti tolong kalau sinyal saya hilang ya atau suara saya hilang nggak muncul, nanti tolong diingatkan ya, sampaikan di forum ini, buka mikrofonnya misalnya suara saya hilang atau seperti apa ya. Untuk mengingatkan saya aja kalau sinyal saya nggak begitu bagus. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah pernah mengikuti mata kuliah yang namanya teori administrasi, pernah ya, teori administrasi, kemudian atau pengantar ilmu administrasi, saya kira Anda pernah mendengar apa yang namanya pergeseran paradigma, ya, pergeseran paradigma. Nah, mata kuliah ini tidak saya gunakan untuk menjelaskan secara panjang lebar mengenai hal tersebut, karena saya asumsikan Anda sudah mendapatkan mata kuliah ini mendapatkan materi ini dari mata kuliah yang lain ya, yang lebih banyak waktunya, ya, misalnya di pengantar ilmu administrasi atau teori administrasi. Ya, hanya saja saya hanya akan menggarisbawahi ya, menegaskan mengenai pergeseran paradigma seperti apa yang terkait dengan desentralisasi. Mengapa desentralisasi menjadi sesuatu yang urgent ya, menjadi sesuatu yang penting saat ini gitu kan. Itu yang ingin saya tegaskan di sini gitu kan. Sehingga tidak muncul pertanyaan misalnya mengapa kita memerlukan desentralisasi gitu kan. Dari perspektif teori seperti apa teori administrasi publik gitu kan. Mengapa dari teori administrasi publik desentralisasi menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang pantas untuk dibicarakan gitu kan. Dan yang kemudian mengapa desentralisasi menjadi relevan untuk dilakukan ya, dipraktekkan dalam praktek dalam proses penyelenggaraan administrasi publik ini gitu ya. Pertanyaan itu akan terjawab ketika nanti kita bisa memahami sebenarnya perspektif ya, di mana perspektif paradigma administrasi publik saat ini gitu kan. Oke, langsung saja mungkin saya share screen, nanti kalau suara saya hilang bisa diingatkan gitu kan. Kadang hilang sendiri suaranya ya. Ya, tolong yang belum presensi silakan presensi ya. Oke, bisa dilihat ya. Dilihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Ya.
ini saya kira saya nggak perlu mengulangi ini ya, nggak perlu mengulangi pengertian tentang administrasi publik. Namun langsung saja kita masuk ke ini pengertian awal. Saya kira Anda sudah mendapatkan materi di mata kuliah yang lain. Ya. Nah, kemudian yang Anda pahami juga mengenai pergeseran-pergeseran paradigma ya. Ini kita ketahui dalam teori kita dalam administrasi publik ya. Di administrasi publik kita mengenal ada paradigma-paradigma ya. Paradigma itu hingga paradigma yang saat ini berkembang atau paradigma yang terkini. Ya. Dari mulai kita kenal atau Anda kenal mengenai paradigma yang mengetengahkan atau yang membicarakan tentang eksistensi ilmu administrasi publik ya di eranya Nicholas Henry. Ini kalau Anda pengen tahu lebih jauh, silakan bisa membaca bukunya tentang teori administrasi negara ya di situ ya. Atau kalau banyak buku aslinya yang berjudul tentang teori-teori primer administrasi publik, administrasi negara ya. Teori-teori primer seperti apa ya. Nah, ini Nicholas Henry saya kira kita ketahui itu merupakan seorang tokoh administrasi negara yang banyak menjelaskan konsep tentang apa itu administrasi negara ya. Yang mana dulu di awal-awal berkembangnya ilmu administrasi ini berkembang tentang paradigma pendikotomian ya, pendikotomian antara politik administrasi dan seterusnya itu diperbincangkan lama sekali ya, pada era awal-awal berkembangnya ilmu administrasi. Ini nggak begitu banyak kita sampaikan. Kita langsung menginjak ke secara garis besar ya. Ini ada yang namanya kalau kita kita coba kotak-kotak gitu kan. Kita coba buku-buku yang cukup populer seperti Reinventing Government ya, Wirausaha Birokrasi dan sebagainya. Kemudian ada pergeseran paradigma lagi yang namanya public service ya, atau istilah lainnya democratic governance atau public governance ya. Mengapa diistilahkan seperti itu? Karena public service ini banyak memperbincangkan tentang ya, menekankan kepada bagaimana demokratisasi dalam sebuah administrasi publik gitu kan. Bagaimana partisipasi, di mana keadilan itu dimunculkan dalam praktek atau dalam teori public administrasi atau administrasi publik. Kemudian berkembang paradigma yang relatif baru berkaitan dengan paradigma governance, termasuk variasi-variasinya, misalnya sound governance, kemudian apa itu namanya governance, kemudian itu bagian-bagian dari public service ya, sound governance, dan kemudian apa itu istilahnya saya lupa itu yang dynamic governance ya, dan variasi yang lain ya. Jadi governance itu paradigma yang berkembang belakangan yang menekankan kepada bagaimana intinya public administrasi itu, administrasi publik itu bisa bergerak secara dinamis mengikuti aspirasi dari pengguna dalam hal ini ya. Dalam hal ini juga termasuk dari citizen, ya, warga negara, masyarakat dan sebagainya. Itu yang dikembangkan atau berkembang dari pergeseran dari paradigma administrasi publik.
kalau kita memahami pergeseran paradigma, pemahaman kita berarti ya jangan melihat ya, yang lama itu ditinggalkan, kemudian ada era baru, ya, seperti itu ya. Tapi yang namanya pergeseran paradigma berarti ada pandangan-pandangan baru tanpa meninggalkan pandangan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Artinya, misalnya kalau kita memperbincangkan saat ini pendekatan-pendekatan atau paradigma governansi, bukan berarti kemudian new public management atau new public service itu sama sekali buruk atau bisa ditinggalkan. Karena pada kenyataannya paradigma-paradigma yang sebelumnya itu memiliki nilai-nilai yang positif juga. Itu yang dimaknai dari pergeseran paradigma. Saya ulangi bahwasanya pergeseran paradigma bukan berarti menganggap paradigma yang lama itu selalu buruk dan semua harus ditinggalkan, tidak seperti itu. Tapi pergeseran paradigma berarti ada pandangan-pandangan yang muncul belakangan ya, tanpa meninggalkan hal-hal dari paradigma yang positif sebelumnya. Ya. Oke, kita tidak berhenti lama di pergeseran paradigma ini. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk melihat ya ini beberapa karakteristik ya. Ini saya tidak akan bicarakan di sini karakteristik paradigma pertama, paradigma manajemen publik baru atau new public management ya. Ini termasuk reinventing government tadi. Ya, ini karakteristik dari new public service ya. Tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat di paradigma yang belakangan ya. Paradigma belakangan yang muncul ya. Governansi. Masih bisa diikuti suara saya ya? Halo? Ya, masih Pak. Ya. Oke. Jadi penekanan pada pendekatan governansi itu adalah kalau menurut World Bank ya mungkin Anda pernah juga bertanya-tanya gitu kan ya. Mengapa administrasi publik kita ya khususnya paradigma itu kita seringkali mengikuti atau berkaca dari pandangan-pandangan dunia barat, dalam hal ini adalah dunia global, khususnya globalisasi di dunia barat ya, karena memang dari sisi teoritis maupun empiris arus global khususnya yang dihasilkan dari masyarakat dunia barat itu relatif berkembang cepat ya, dan itu yang banyak dipraktekkan ya, terutama dalam mencari bentuk yang ideal ya, good practices ya, praktek-praktek yang baik itu banyak dikembangkan secara empiris maupun secara teoritis oleh barat. Itu tidak bisa kita kesampingkan. Maka kalau Anda misalnya itu mencari judul-judul jurnal, maka yang muncul ketika jurnal-jurnal kaitannya administrasi publik, maka pandangan-pandangan yang dalam tanda petik berperspektif dunia barat itu yang dominan gitu kan. Ya karena itu tadi secara teoritis maupun empiris perkembangan paradigma yang disampaikan atau yang dari dunia barat itu relatif sangat dinamis dan kaya ya. Termasuk pandangan governance ini. Governance banyak disampaikan atau banyak dikemukakan oleh kelompok-kelompok barat ya. Atau dalam lain mungkin ada yang menyebut sebagai kelompok-kelompok liberal itu kan ya. Misalnya termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga yang ada di bawah itu ya, misalnya World Bank, UNDP dan sebagainya, masuk misalnya OECD ya dan sebagainya. World Bank menganggap bahwasanya governance itu the way state power is used in managing economic and social resources for development society. Yang kita bisa garis bawahi di sini adalah governance itu merupakan bagian dari sebuah pilihan, sebuah jalan gitu kan ya, di mana di dalamnya ada penggunaan tentang manajemen ekonomi ya, kemudian dan sumber daya sosial ya, untuk pembangunan masyarakat ya. Kemudian kalau UNDP itu menyebut ini berkaitan dengan politik, ekonomi dan otoritas administrasi itu
untuk mengelola ya urusan-urusan bangsa atau semua level. Secara mudah kita bisa melihat bahwasanya pendekatan governance ini memang nuansa ilmu ekonominya ya, ilmu ekonomi dalam hal ini adalah ekonomi bebas itu cukup kuat di situ ya. Termasuk misalnya ada mengenai market pasar ya. Jadi kalau kita ingat mengenai pasar berarti sistem yang berlaku itu seperti kayak pasar gitu ya. Di situ ada ada ya, kompetisi berarti ada penjual yang beraneka ragam ya, tidak hanya didominasi oleh pihak tertentu ya. Kemudian ada prinsip keterbukaan, transparansi dan sebagainya. Itu yang kemudian mendasari governance ini memiliki nilai ya, beberapa norma ya. Beberapa norma yang bisa saya sampaikan misalnya mengenai partisipasi. Ada dominasi partisipasi di situ ya. Ada pandangan atau pendekatan tentang rule of law, ada transparansi, responsiveness, konsensus terhadap orientasi pada konsensus, ya, keadilan, effectiveness, ya, efisiensi, accountability, dan visi yang strategik. Ini nilai-nilai dari governance. Ya. Ini yang ingin saya garis bawahi kepada Anda. Dari governance ini yang kemudian dikembangkan dari nilai-nilai tersebut yang dikembangkan dalam praktek, ya. Secara empiris ya, administrasi publik. Ya. Jadi nilai-nilai tersebut itu dibawa kepada praktek administrasi publik keseharian. Misalnya dalam hal ya, kalau kita contohkan ke hal yang praktis misalnya, dalam hal pengambilan keputusan, maka dalam mengambil keputusan itu yang dikedepankan adalah kalau kita mengacu pada pendekatan governance, yang dikedepankan adalah bagaimana mewujudkan partisipasi dalam kebijakan tersebut, baik formulasinya, implementasinya atau evaluasinya. Ya. Demikian juga dalam pengelolaan yang lain, itu kan, pengelolaan material yang lain, pengelolaan manajemen yang lainnya, pengelolaan manajemen administrasi publik yang lain, mesti akan dikedepankan, dituntut mengenai adanya transparansi, responsivitas dan sebagainya. Mengapa seperti itu ya? Karena pendekatan governance, nilai-nilai yang berlaku atau yang berkembang seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tidak perlu saya sampaikan. Ya, yang jelas pada era governance tersebut, ya, salah satu hal yang menonjol adalah bagaimana melihat ya aspek ekonomi dan politik itu bisa berkembang, ya, bisa berkembang dalam praktek administrasi publik. Ya. Politik dalam pengertian ini bukan dalam hal misalnya perebutan kekuasaan ya, bukan dalam konteks seperti itu ya, bukan dalam konteks kekuasaan, tapi dalam konteks bagaimana pelibatan, ya, bagaimana kontribusi publik dalam hal ini masyarakat ya dalam proses administrasi publik secara keseluruhan. Oke, bergeser sedikit mengenai tantangan administrasi publik abad 21. Seperti yang disampaikan Cooper ya, administrasi publik ya pada era sekarang ini itu ditantang untuk bisa mengelola yang namanya perbedaan-perbedaan ya, diversity ya, bagaimana perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan baik secara internal kenegaraan maupun di luar atau hubungan antar bangsa ya, globalisasi. Juga ditantang mengenai akuntabilitas ya. Mengapa disebut ditantang ya karena kalau Anda tidak melakukan itu maka Anda akan ditinggalkan kan. Anda akan ditentang ya, Anda akan ditolak ya. Maka setiap institusi, setiap lembaga, setiap orang akan dituntut untuk mereka bisa ya. Mereka ditantang untuk akuntabel, ditantang untuk melakukan privatisasi. Ya. Ini yang jauh dari jangkauan kalau kita berpikir pada masa lalu ya. Pada masa lalu semua pelayanan publik itu mayoritas dilakukan oleh state ya, oleh negara. Namun seiring dengan
perkembangan zaman ya, perkembangan tantangan zaman, maka itu geser termasuk munculnya tantangan tuntutan untuk privatisasi. Secara sederhana privatisasi diartikan sebagai memprivatkan, gitu kan ya, memprivatkan yang dulu di state, ya, dulu dikelola oleh state, ya. Artinya mulai diberikan kesempatan kepada institusi privat, institusi swasta, institusi masyarakat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengelola administrasi publik. Ya. Kemudian juga ada tantangan mengenai civil society. Ini kan civil society ini merupakan salah satu bagian dari kalau Anda ingat triple helix ya, ada 3 komponen penting dalam administrasi publik ya, ada 3 institusi penting dalam administrasi publik, yaitu state sebagai aktor yang bertindak sebagai negara di situ yang pemerintah, kemudian ada aktor yang namanya civil society ya, dari masyarakat sipil ya, masyarakat sipil yang kuat ya, yang berdaulat, dan yang 3 adalah private sector, sektor swasta ya. Ini yang harus ditantang, dikembangkan ketika kita berbicara tentang administrasi publik abad 21. Kemudian demokratisasi juga bagian dari tantangan administrasi publik abad 21 ya. Nanti demokrasi mesti akan ditentang oleh banyak pihak, kan? Oleh masyarakat Anda, oleh negara Anda, ya, bahkan oleh negara lain. Ya. Ambil contoh baru saja Myanmar misalnya, ketika rame-rame terjadi kudeta militer, Anda bisa bayangkan negara di dunia lain, terutama negara-negara yang mengaku demokratis, mesti akan menyerang atau akan menekan Myanmar. Karena memang sekarang eranya memang demokratisasi. Meskipun kalau kalau Anda membaca bukunya siapa itu yang judulnya tentang matinya demokrasi ya, itu demokrasi di era sekarang ini sudah mulai mengalami kemunduran-kemundurannya, mengarah kembali kepada era autokrasi. Di beberapa negara memperlihatkan seperti itu, termasuk mungkin Indonesia. Tapi Indonesia ya saya yakin tidak mengakui itu, gitu kan ya. Ini terjadi kemunduran-kemunduran seperti yang buku yang dijelaskan oleh siapa saya lupa itu ya. Judulnya kalau di Indonesia kan kurang lebih berbicara tentang matinya demokrasi ya. Nah, salah satu kemudian yang tantangan publik abad 21 adalah desentralisasi ya. Desentralisasi. Sehingga kalau negara-negara itu masih berhaluan sentralistis ya, negara itu masih mengikuti prinsip sentralisasi ya, maka pasti akan memenuhi banyak tekanan gitu, baik oleh internal mereka maupun oleh dunia barat. Indonesia juga belum lama mengalami dari sentralisasi ke desentralisasi gitu kan ya. Lebih tepatnya ketika era reformasi lalu ya, 97-98, ketika tuntutan reformasi termasuk tuntutan negara global, ya, dunia global itu demikian kuat untuk menekan Indonesia untuk beralih dari sentralisasi menuju ke desentralisasi. Dan tantangan yang lain, saya tidak sampai ke sana gitu kan. Sampai ke desentralisasi, di mana kalau kita lihat di sini itulah salah satu tantangan administrasi publik abad 21 yaitu desentralisasi. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya ya ini termasuk Kettle juga mengisyaratkan hal yang sama ya, bahwasanya reformasi administrasi itu salah satunya berbicara tentang bagaimana pentingnya, bagaimana konsep ya, pemerintahan pusat dan daerah itu dikelola dalam bentuk desentralistis ya. Ini untuk menegaskan kembali, inilah aspek penting dari kita membicarakan tentang desentralisasi. Oke ya. Artinya apa? Artinya kembali saya sampaikan bahwasanya
arus global ya, arus global juga gelombang internal negara kita, setiap negara ya termasuk di Indonesia itu cenderung untuk mengarahkan sistem pemerintahannya ya, sistem hubungan pemerintahan pusat dan daerah itu kepada sistem yang namanya desentralisasi ya. Anda mungkin generasi sekarang mungkin tidak bisa atau belum bisa memahami, belum bisa melihat belum bisa membandingkan ya antara sentralisasi dan desentralisasi ya. Beda dengan mungkin generasi-generasi Bapak Anda ya, termasuk saya bisa merasakan, bisa membedakan gitu kan ya. Bagaimana praktek sentralisasi, bagaimana praktek desentralisasi ya. Karena saya juga pernah mengalami era sentralisasi ya, di negara ini gitu kan. Ya. Secara praktek ya, secara praktek meskipun secara regulatif ya, secara regulasi mungkin nanti Anda akan lihat bahwasanya regulasi di Indonesia itu dalam prakteknya itu seringkali tidak sama gitu kan. Nanti ada bagian pertemuan lain ya, nanti akan saya sampaikan mengenai pergeseran regulasi atau perkembangan regulasi pemerintahan daerah di Indonesia. Nanti akan regulasi yang berlaku di Indonesia itu seringkali tidak berjalan dengan baik ya. Regulasinya mungkin secara isi ya, pasal demi pasal itu membicarakan atau menegaskan praktek tentang desentralisasi, tapi pada kenyataannya dalam prakteknya yang terjadi adalah praktek-praktek yang sifatnya sentralistis ya. Dan secara praktek secara nyata itu kalau saya boleh nyampaikan ya, secara reformasi ya, itulah desentralisasi itu berjalan di Indonesia ya. Benarkah seperti itu? Ya nanti akan saya sampaikan pada pertemuannya. Hanya di pertemuan hari ini saya hanya membatasi kita diskusikan ya administrasi publik yang berkembang saat ini, terutama pendekatan governance ya, pendekatan governance memang menekankan ya, mengarah kepada bagaimana desentralisasi itu bisa berjalan. Apa urgensinya ya? Anda sudah lihat tadi bahwasanya nilai-nilai dari governance, nilai-nilai dari paradigma governance ya itu sejalan gitu kan, sejalan atau seirama dengan praktek-praktek atau nilai-nilai dalam desentralisasi. Ya. Di mana desentralisasi itu akan Anda temukan upaya-upaya yang namanya partisipasi ya. Anda bisa membayangkan secara logika, partisipasi itu tidak akan kita temukan atau tidak banyak kita temukan ketika praktek pemerintahan itu berjalan dalam sistem yang sentralistis, ya. Betul tidak? Itu secara logika, secara gampang aja gitu kan ya. Kalau ketika pemerintahnya itu sifatnya sentralistis, maka yang terjadi bukan partisipasi gitu kan ya. Yang terjadi tidak ada partisipasi itu. Demikian juga transparansi ya. Transparansi juga tidak akan bisa berjalan dengan baik ya, kalau sistemnya tidak memberikan kewenangan yang besar kepada institusi atau lembaga atau pihak yang ada di bawah. Ya. Oke, nanti akan semakin jelas ketika kita sampai kepada manfaat ya, manfaat dan tujuan dari desentralisasi itu sendiri seperti apa. Ya. Itu saya kira awal dari saya, nanti bisa saya berikan. Silakan berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa menyampaikan pandangan atau pertanyaan ya di sesi langsung ini ya. Meskipun nanti saya tidak menutup, sekali lagi tidak menutup kesempatan kepada Anda kalau memang ada mau ditanyakan di WA Group. Gitu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan gitu kan, silakan untuk sesi langsung ini ya di Google Meet ini. Ya, mungkin Anda juga bertanya-tanya, mengapa kita membicarakan desentralisasi gitu kan ya? Langsung otonomi daerah misalnya ya. Ya ini nanti kita berbicara mengenai konsep ya, konseptual ya. Ya, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut mengenai definisi tentang otonomi pemerintahan daerah, otonomi dan sebagainya ya. Hanya saja saya akan menyampaikan saat ini mengapa kita membicarakan desentralisasi? Karena kalau kita berbicara dari perspektif teori ya,
yang kita temukan itu ya teori desentralisasi, ya, konsep desentralisasi, ya. Pendekatan yang desentralisasi. Di jurnal-jurnal yang kita kenal adalah desentralisasi. Ya. Kalau kita berbicara mengenai teori, ya, tidak kita temukan teori otonomi, ya. Tidak kita temukan teori pemerintahan. Ya. Pemerintahan daerah, kemudian otonomi daerah itu konsep secara praktis, ya, dalam tataran praktis. Tapi kalau dalam konsep tataran teoritis yang kita temukan adalah desentralisasi. Sehingga kalau Anda buka di jurnal-jurnal, ya, Anda baca-baca di jurnal, yang Anda temukan adalah konsep teori tentang desentralisasi. Itu saja, gitu kan. Dan itu yang kemudian menjadi payung, ya, menjadi payung yang memayungi bahwasanya desentralisasi dalam tataran praktis itu akan memunculkan pemerintahan daerah, ya, pemerintahan daerah juga akan menghasilkan otonomi, ya, otonomi daerah dan seterusnya. Itu tataran praktis seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Si Afsah. Ya, tadi di bagian urgensi desentralisasi, privatisasi sama civil society masih belum paham. Ya, baik Mbak Afsah. Saya sebenarnya tidak spesifik untuk menjelaskan itu, gitu kan ya, karena itu bagian dari teori administrasi negara, ya. Namun akan perlu saya sampaikan kaitannya dengan mungkin desentralisasinya sendiri, ya. Yang Anda pertanyakan tadi adalah civil society misalnya, Mbak. Civil society sama partisipasi, ya. Ya, sebenarnya secara konseptual itu kan bukan sesuatu hal yang sulit, gitu kan ya. Secara pengertian mengenai civil society kemudian partisipasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Saya coba menggunakan bahasa yang sederhana, gitu kan ya. Saya kaitkan dengan desentralisasi, ya, atau kemudian menghasilkan otonomi daerah, ya. Saya sebut tadi, ya, otonomi daerah, partisipasi itu akan menemukan link-nya, ya, menemukan pasangan yang pas itu dalam sistem yang desentralistis, dalam otonomi daerah, ya, dalam pemerintah daerah. Ambil contoh misalnya dalam hal ini pilkada, ya. Kemarin Anda pilkada nyoba, gitu kan ya. Ya. Dari pilkada itu akan Anda bisa bayangkan bahwasanya disitulah salah satu bentuk partisipasi masyarakat, ya. Disitulah salah satu bentuk dari partisipasi publik, ya. Dalam hal apa? Dalam menentukan calon pemimpin mereka, ya kan? Partisipasi politik, ya. Untuk menentukan pemimpin di daerah, ya. Anda tidak akan bisa menemukan ketika pemerintahan itu sistem sentralistis, gitu kan ya. Mengapa? Karena dalam sistem yang sentralistis, partisipasi politik itu relatif akan banyak ditekan, ya, akan banyak dikurangi, akan memiliki banyak keterbatasan, ya. Bisa jadi dalam sistem yang sentralistis, pemilihan kepala daerah itu tidak melalui pemilihan langsung, tidak melalui partisipasi masyarakat, ya. Tapi melalui apa? Ya, bisa saja melalui perwakilan, ya. Perwakilan di legislatif, bisa juga dipilih oleh gubernur atau presiden, ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, gitu kan. Karena sistemnya juga mengarah kepada sentralistis. Kalau kita berbicara sentralistis berarti aksesnya, ya, itu lebih ke atas daripada ke bawah, ya. Aksesnya itu lebih ke atas daripada ke bawah. Itu yang saya sebut partisipasi. Contoh gamblang, contoh sederhana, ya, dalam pilkada. Demikian juga dalam perencanaan pembangunan, ya. Perencanaan pembangunan kita kenal apa yang namanya musrenbang. Anda pernah dengar, ya, musyawarah perencanaan pembangunan, ya. Musrenbang itu salah satu nilai yang dikembangkan itu adalah partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam hal apa? Merumuskan perencanaan pembangunan di daerah mereka, ya. Yang disusun dari bawah, dari RT, rapat RT, rapat RW, kemudian rapat desa, ya. Masing-masing bottom up dari bawah dirumuskan perencanaan dengan memperhatikan partisipasi, harapan, partisipasi, aspirasi dari masyarakat, ya. Itu prinsip-prinsip dari pendekatan partisipatif seperti itu, ya. Yang kurang lebih adalah memberikan kesempatan kepada publik, administrasi, ya, kepada masyarakat, ya, untuk bisa berkontribusi, ya,
syukur-syukur bisa kontribusi secara langsung ya. Nah, bagaimana dengan civil society? Civil society itu akan terbentuk ya ketika masyarakat sipil itu diberikan, salah satunya diberikan kesempatan yang cukup ya. Diberikan kesempatan yang cukup ya. Diberikan yang memadai, diberikan potensi untuk bisa berkembang ya. Ya. Kalau kita berbicara civil society berarti kita berbicara masyarakat bawah kan ya. Kita berbicara pihak yang ada di bawah ya. Dalam desentralisasi itu menekankan kepada pemberdayaan atau pengembangan pihak-pihak yang ada di bawah ya. Kalau sentralistis jelas dia akan mengembangkan yang ada di atas gitu kan. Pengelolaan berfokus di atas ya. Sementara di desentralisasi itu akan mengembangkan di bawah, termasuk di sini adalah civil society ya. Ketika misalnya tadi ya masyarakat diberikan keleluasaan yang cukup untuk mengembangkan diri mereka ya dalam bentuk misalnya partisipasi publik ya, ini kaitannya juga erat gitu kan. Civil society nanti berkembang salah satunya kalau mereka punya kesempatan untuk berpartisipasi gitu kan, bisa mengakses apa, mengakses sumber daya, mengakses informasi dan sebagainya ya, mengakses segala hal gitu kan. Itu akan dikembangkan civil society. Civil society yang baik itu akan berkembang ya. Civil society yang baik itu kalau mereka berkembang dengan baik juga gitu kan ya. Untuk bisa berkembang dengan baik, salah satunya mereka diberikan keleluasaan yang cukup ya untuk mengakses misalnya mengakses sumber daya yang ada di pemerintahan dan lain sebagainya. Ini banyak hal yang bisa dilakukan ya. Banyak hal yang bisa dikembangkan oleh civil society melalui beberapa cara ya. Begitu ya Mbak Absah ya. Jadi kurang lebih seperti itu urgensinya ketemu dengan konsep desentralisasi. Ya, dalam hal ini saya tidak mempromosikan ya, bukan dalam posisi mempromosikan desentralisasi, tapi melihat kenyataan aja gitu kan. Mengantarkan kenyataan realita berkembang ya. Sehingga kalau kita balik lagi ke sentralistis ya, itu bisa disebut sebagai upaya kemunduran. Apakah pernah Pak seperti itu? Ya, dalam beberapa kasus konkret itu pernah terjadi gitu kan dalam beberapa tahun belakangan ini ya. Upaya sentralisasi itu mulai atau ada beberapa kelihatan gitu kan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya penarikan beberapa urusan misalnya, menarik beberapa urusan yang dulu diberikan kepada level pemerintahan di tingkat bawah, ditarik ke tingkat yang lebih atas. Itu berarti kan memunculkan resentralisasi gitu kan ya, memunculkan potensi desentralisasi. Itu Mbak Absah. Yang lain silakan. Terima kasih Pak. Yuk. Masih adakah? Nanti kalau lebih jauh pengen tahu tentang pergeseran paradigma, silakan belajar lebih detail ya, masing-masing buka lagi bukunya teori administrasi atau pengantar ilmu administrasi ya. Saya kira akan muncul di situ. Nah, kemudian kalau coba Anda kaitkan dengan sentralisasi, mulai buka buku-buku tentang otonomi daerah atau desentralisasi ya. Kalau di buku saya yang e-book itu tidak ada berbicara tentang konsep-konsep dasar ya. Di buku e-book itu saya hanya menyampaikan kasus ya, isu-isu dalam bentuk tulisan-tulisan yang ada di koran ya. Namun kalau buku saya yang satunya yang membangun kemandirian desa ya, itu saya juga membicarakan tentang konsep-konsep dasar tentang desentralisasi ya, pemerintahan daerah, pemerintahan desa ya. Sehingga itu memang buku teks ya untuk pengayaan materi, untuk pengembangan materi. Tapi kalau yang isu buku e-booknya, isu otonomi daerah dan birokrasi dan otonomi daerah itu memang lebih ke pengayaan